3, 2, 1. Halo, selamat datang di YouTube Hermes Pasaribu Channel. Channel ini merupakan tentang pertanian dan perjalanan, di mana di sini kita akan saling belajar dan saling memahami tentang pertanian dan cinta akan alam Indonesia. Terima kasih dan horas mojo-joah. Horas, shalom. Sahabat Hermes Pasaribu Channel dimanapun berada, saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Amin. Kali ini kita akan membahas pupuk daun yang digunakan pada fase vegetatif. Atau pertanyaannya, apabila tanaman berada di fase vegetatif, diberi pupuk apa ya? Kebutuhan pupuk setiap tanaman pastilah berbeda-beda sesuai dengan fase pertumbuhan yang dialami oleh tanaman itu sendiri. Pupuk yang diberikan pada tanaman nantinya akan berpengaruh pada pertumbuhan dan juga produktivitas tanaman. Pada fase pertumbuhan vegetatif, tanaman biasanya membutuhkan pupuk unsur N yang lebih tinggi dan P dibandingkan unsur kalium. Pupuk untuk fase vegetatif adalah pupuk yang berfungsi merangsang pertumbuhan tunas baru, akar-akar serabut yang aktif, daun muda, dan mempercepat pertumbuhan vegetatif, dan sehingga dapat meningkatkan pembentukan klorofil daun atau daun menjadi lebih hijau dan tebal. Berbicara pupuk daun pada fase vegetatif, yaitu pupuk daun yang kita gunakan pada fase vegetatif yaitu Merauke MAP. Merauke MAP dengan kandungan amonium nitrat nitrogen 12%, fosfat 61%. Merauke MAP
adalah pupuk dengan bentuk kristal putih bersih yang mengandung nitrogen dan fosfat yang larut air. Merauke Map menjadi pilihan ideal untuk tanaman hortikultura secara luas. Bentuk kristal sehingga kelarutan di air sangat cepat. Merauke Map dapat diaplikasikan pada semua sistem vertigasi seperti hidroponik, sistem drip atau tetes, sprinkle, sistem pivot ataupun dengan penyemprotan sebagai foliar. Keuntungan apakah yang kita dapatkan apabila kita menggunakan Merauke Map? Pupuk MAP atau monoamonium fosfat NH4H2PO4. Pupuk N dan P yang larut air yang dapat digunakan pada fase vegetatif maupun generatif. Dapat diaplikasikan pada semua sistem vertigasi berbentuk kristal. Fosfat bagi tanaman diperlukan untuk perkembangan akar. Pada saat pindah tanam atau pertumbuhan awal tanaman, fosfat diperlukan dalam jumlah tinggi. Merauke Map dapat dicampur dengan semua bahan pupuk larut air lainnya, kecuali pupuk yang mengandung kalsium larut air di dalam pekatan. Pupuk daun yang digunakan pada fase vegetatif yang lainnya yaitu Merauke Kalnit. Nitrogen yang dikandung pada pupuk Merauke Kalnit ini dalam bentuk nitrat atau NO3 yang mampu memberikan respon pertumbuhan tanaman yang lebih cepat. Nitrat ini lebih tersedia daripada N-amonium atau NH4. Dengan muatan nitrat, maka tidak mudah terikat oleh partikel tanah yang bermuatan negatif. Merauke Kalnit tidak menyebabkan tanah asam. Dalam tanah terjadi perubahan bentuk nitrogen bila diberikan dalam bentuk NH4 melalui proses nitrifikasi menjadi NO3.
Dalam perubahan ini akan terjadi pelepasan H positif di dalam tanah sehingga tanah menjadi asam atau pH rendah. Karena Merauke kalnit mengandung NO3, maka tidak menyebabkan tanah asam. Nitrogen dalam bentuk nitrat atau NO3 akan memberikan hasil lebih tinggi karena bentuknya lebih efisien dan menghasilkan bahan padatan atau bahan kering lebih banyak pada buah dan umbi dibandingkan dengan Na4 yang lebih banyak menyerap air. Keuntungan yang kita peroleh pada penggunaan Merauke kalnit yaitu sumber nitrat nitrogen dan kalsium yang larut air. Hara-hara dengan cepat akan tersedia. Kalsium yang terkandung pada Merauke kalnit hadir dalam bentuk yang tersedia dan dapat diambil oleh akar tanaman yang mengikuti tarikan transpirasi daun tanaman. Unsur hara kalsium atau Ca sangat penting untuk titik-titik tumbuh tanaman seperti pucuk baru dan ujung-ujung akar. Kalsium juga berperan sebagai bahan penguat dinding sel serta perekat antara dinding-dinding sel di dalam jaringan tanaman. Dengan dinding sel yang lebih kuat dan sehat, maka hasil panen buah, bunga, batang, dan umbi memiliki daya simpan atau shelf life yang lebih panjang, tidak mudah busuk, dan mengurangi penyusutan setelah panen. Oleh karena itu, dengan tebalnya dinding sel, maka tanaman lebih tahan terhadap serangan beberapa penyakit seperti busuk kering pada cabai atau antraknosa, akar gada pada kubis, busuk umbi kentang atau Erwinia, botrytis pada anggur dan berkurang secara nyata.